kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Yahweh. Setiap kami Tuhan, haleluya. Terkira makasih ya Rabasan ya Rabasi. Biar Roh-Mu hadir di tengah kami. Kami undang Kau ada di tengah kami ya Roh Kudus. Lawat setiap kami, lawat kami Tuhan. Mari kita sembah Dia saudara, sembah Dia. Dikiri kaya Rabasi. Mari kita senangkan hatinya. Oh, laba-laba ya laba kasih sebab hanya Kau yang layak menerima pujian, menerima kemuliaan. Haleluya. Setiap kami Tuhan, pulihkan setiap kami. Haleluya. Sekarkan kami ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Amin. Mari Tuhan Roh Kudus semua terus bergerak. Amin. Melawat setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang menyimak dari rumah kami masing-masing. Biar urapan-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu boleh terus bergerak di tengah-tengah kami. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan iman, biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, Tuhan memberikan ketetapan hati bagi setiap kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami boleh dipulihkan. Kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang boleh disegarkan, dikuatkan. Dan bahkan kami yang datang dengan kekuatan pun Tuhan terus menyegarkan setiap kami. Sehingga kehidupan kami tidak lagi sama. Kehidupan kami boleh semakin hari semakin diubahkan oleh Engkau ya Bapa. Semakin menyenangkan hatimu. Dan biarlah Tuhan buat fokus hati dan pikiran kami selama kami hidup itu hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan.
Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Bila Tuhan mengurapi setiap kami dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang ditaburkan ini menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara kepada setiap kami, yang menegur kami, yang menguatkan kami, yang membimbing kami, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, Bapak. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Mesias. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati pikiran kami dan kuasai setiap peralatan yang kami pakai, sehingga semua dapat berfungsi dengan baik. Dan bila hati dan pikiran kami tujukan untuk firman-Mu saja. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita serukan Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Makuto Leolam Vaed. Biarlah Israel, Indonesia dan Ambarawa mendengar bahwa kami deklarasikan bahwa Yahweh adalah Tuhan kami, Tuhan semesta alam, Tuhan yang benar-benar Tuhan, satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sudah memilih kami menjadi umat-umat-Mu, Engkau membuat kami boleh mengenal nama-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang luar biasa ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Mesias kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, wow. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya mau ajak kita semuanya untuk kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul Iman Aspal. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan aspal yang di jalan itu Saudara, tetapi maksudnya aspal ini asli tapi palsu Saudara. Jangan sampai kita ini mempunyai iman aspal Saudara. Kita cek diri kita sendiri supaya kita ini betul-betul mempunyai iman yang asli, bukan aspal Saudara. Ya, kita lihat dulu ayatnya di dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-6. Markus pasal 7 ayat 6. Saya bacakan. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, dengan tepat Yesaya bernubuat tentang kamu, orang-orang munafik, seperti yang telah tertulis, umat ini menghormati aku dengan bibir, tetapi hati mereka menjauh dariku. Ini Bapak Ibu Saudara, dalam konteks memang pembicaraan di ayat ini adalah konteks tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu protes, ya kan, protes kepada Yesus. Loh, itu murid-muridmu makan kok nggak cuci tangan dulu gitu kan. Nah, lalu Yesus mengatakan seperti ini. Jadi mereka justru mementingkan tradisi manusia daripada firman Tuhan. Jadi tradisi manusia ini menjadi lebih utama daripada firman Tuhan. Dan mereka berusaha membuat bagaimana gitu ini dikatakan dengan cerdik. Mereka
mengutamakan tradisi, peraturan manusia, tetapi untuk mengabaikan firman Tuhan. Nah ini loh. Nah sehingga Yesus mengatakan bahwa umat ini menghormati aku dengan bibir, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Jadi secara kasat mata mereka imannya itu jos gandos, lep godek katanya orang Ambara. Jadi imannya itu luar biasa, bagus. Ya. Kalau ngomong ya menghormati aku dengan bibirnya. Jadi kalau ngomong wah rohani sekali gitu kan. Tetapi sebetulnya hatinya itu jauh dari Tuhan gitu. Sehingga ibadah yang mereka lakukan itu hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar ya pokoknya karena umatnya Bapak Yahweh ya ibadahlah begitu. Jadi ketika memuji Tuhan pun mungkin mereka ketika membaca firman itu hanya sekedar lip service ya, abang-abang lambe katanya orang Jawa gitu. Ya, jadi supaya ya ben api-api biar baik lah gitu kan. Tapi sebetulnya hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya itu tidak dekat dengan Tuhan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ternyata iman mereka ini aspal, Saudara. Asli tapi palsu. Artinya apa? Mereka ya beriman sepertinya, tetapi tanpa ada isinya, tanpa ada esensinya di dalam, yaitu hati mereka menjauh dari Tuhan. Hati mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka tuh tidak dekat dengan Tuhan. Lah, ini yang Tuhan tidak mau, Saudara. Mari kita sama-sama saat ini bersama-sama ngecek diri kita sendiri, termasuk saya, termasuk yang ngomong ini, Saudara. Mari kita sama-sama cek diri kita sendiri. Apakah selama ini iman kita betul-betul iman asli atau iman-iman asli tapi palsu? Kita cek masing-masing. Nggak usah lihat kanan kiri. Kayaknya dia nih cocok ini. ini kayaknya bener nih, pas ini buat dia. Nggak usah tuding kanan tuding kiri, Saudara. Tetapi kita lihat tuding diri kita sendiri. Bagaimana kondisi iman kita selama ini? Kalau selama ini kita sudah asli, yes, tingkatkan, pertahankan, dan bahkan tingkatkan iman kita. Tetapi kalau selama ini kita dapati iman kita ternyata masih ada yang aspal. Mari kita benahi bersama-sama. Benahi bersama-sama diri kita ini, sehingga kita betul-betul mempunyai iman yang asli loh, ya kan? Nah, kita lihat di dalam Markus 7 ayat yang ke-7 sampai 9. Kita lihat Markus pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai 9. Ini Tuhan mencela mereka ya, karena dalam konteks ini, dan mereka menyembah aku dengan sia-sia karena mengajarkan ajaran berupa perintah-perintah manusia. Karena untuk mengabaikan perintah Elohim, kamu memegang erat tradisi manusia seperti pembasuhan kendi-kendi dan cawan-cawan, dan melakukan banyak hal lainnya yang mirip seperti itu. Juga dia berkata kepada mereka, kamu menolak perintah Elohim secara cerdik agar kamu dapat memelihara tradisimu. Nah, jangan salah, Saudara, konteks ayat ini bukan berarti kita tidak perlu tradisi manusia. Kita mengabaikan, kita tidak boleh mengikuti tradisi turun temurun. Bukan itu. Yang konteks ini adalah tradisi manusia itu menggeser firman Tuhan. Kalau tradisi manusia yang tidak menggeser firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tentu saja boleh. Tetapi di sini mereka justru mementingkan tradisi ini, lalu mengesampingkan firman Tuhan. Ini yang tidak boleh. Jadi konteksnya ini kita harus jelas dulu, jangan sampai salah nih. Oh, berarti nggak perlu tradisi. Tradisi apa? Misalkan kalau di Jawa tradisi sungkem sama orang tua, baik nggak? Baik. Oh, nah gitu nggak boleh nih. Karena ini bukan seperti itu maksudnya. Oke? Jadi harus jelas dulu nih, bahwa yang disoroti Tuhan Yesus adalah tradisi yang menggeser firman Tuhan. Kalau kita ikuti tradisi, tidak melanggar firman Tuhan dan tidak menjadikan itu setara dengan firman Tuhan atau lebih tinggi dari firman Tuhan, itu boleh-boleh saja. Begitu ya. Yang jelas patokannya adalah
enggak melanggar firman Tuhan dan tidak menggeser firman Tuhan. Oke, saudara? Sampai sini ya, paham ya? Nah, jadi mereka ini, kita lihat dulu konteks dari ayat ini ya. Mereka ini seperti itu, saudara. Mereka banyak melakukan aturan-aturan manusia. Dan kalau kita lihat tadi sudah dicontohkan oleh Yesua, pembasuhan kendi-kendi, cawan-cawan dan seterusnya. Itu terus akhirnya menggeser firman Tuhan. Nah, yang lebih jelas lagi, contoh saja, yaitu tentang penyebutan nama Bapa Yahweh. Mereka lebih taat Talmud daripada firman Tuhan. Nah, ini Talmud ini kan tradisi para rabi gitu kan, penjelasan tentang firman Tuhan, lalu menggeser gitu, menggeser firman Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan panggillah namanya, serukanlah namanya gitu lah. Artinya namanya harus diserukan, harus disebut, dipanggil gitu. Tetapi mereka dengan cerdik, ya, dengan cerdik berbagai macam alasan itu membuat supaya nama Bapa Yahweh tidak disebut gitu. Bahkan ini diikuti oleh orang-orang Kristen di Indonesia yang belum menerima nama Yahweh. Tapi sebetulnya mereka menerima sih, cuma tidak mau sebut gitu. Dia bilang orang Israel saja tidak sebut kok. Kita bukan orang Israel sebut-sebut. Emangnya kita lebih Israel dari Israel, lebih Yahudi dari orang Yahudi katanya, saudara. Jadi mereka nggak mau. Pernah saya juga diskusi dengan teman gitu kan. Orang ini bilang, lawang orang Israel saja nggak sebut kok. Orang Israel saja tidak tahu cara bacanya kok. Kita orang bukan Israel kok lebih tahu cara bacanya katanya. Langsung saya jawab, masa iya orang Israel tidak tahu cara baca tulisannya sendiri? Saya bilang, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Masa kita enggak bisa baca tulisan ABCDE itu loh, saudara? Kan enggak masuk akal gitu. Terus saya lanjutkan, mereka tidak menyebut, tidak membaca YHWH itu karena mereka taat pada Talmud. Saya sebutkan berahot sotah atau berapa itu, saya nggak hafal, tapi saya nyontek waktu itu. Wes, ini mereka mentaati itu. Padahal firman Tuhan sendiri mengatakan minta bahwa namanya disebut, dan Yahweh sendiri ingin supaya seluruh bumi mengenal, mengetahui bahwa akulah Yahweh. Katanya begitu. Firman Yahweh mengatakan, lah bagaimana seluruh bumi mengetahui bahwa dialah Yahweh kalau namanya nggak pernah disebut? Bener gak? Nah ini loh. Jadi berbagai macam dalih untuk menggeser firman Tuhan. Nah ini yang tidak boleh. Nah kalau kita bagaimana? Kita bisa saja ada seperti itu. Tradisi yaitu apa? Tradisi menghitung hari baik dan hari buruk, saudara. Biasanya kan begitu. Mau menikah nih misalkan, atau mau apa nih, mau ini, cari hari baik dulu. Nah pokoknya ada momen-momen penting di dalam kehidupan kita, itu biasanya kan ada tradisi yang harus dihitung-hitung dulu hari baiknya di mana, kan begitu. Nah sehingga ini membuat orang-orang jadi melupakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan bahwa semua hari adalah baik. Tuhan di dalam penciptaan pertama kali Tuhan bilang semuanya itu baik. Tuhan memberkati semuanya, semua hari. Jadi buat kita, apalagi kita yang sudah mengenal nama Bapa, kita tidak perlu bingung tentang hari baik, hari buruk, saudara. Hitung-hitungan yang enggak, itu hanyalah sebuah usaha manusia untuk membuat supaya beliefnya, keyakinan yang di dalam hatinya ini supaya betul-betul mendukung, oh jadi hari baik, begitu loh saudara. Ini hanya menurut saya fenomena psikologi saja gitu loh. Ketika orang hitung gitu, wah ini, kan ada rasa, oh ya baik nih, ada rasa keyakinan kan begitu. Kalau hanya sekedar ya wes gitu kan, kayaknya orang itu kayak kurang mantep gitu loh. Makanya harus dibuat sebuah cara sehingga akhirnya ketemu, terus mantep gitu loh. Terus akhirnya yakin bahwa itu baik gitu, sehingga akhirnya itu turun temurun dan akhirnya dianggap loh memang kenyataannya bener loh katanya.
Kenyataan ya benar karena kita sudah yakin bahwa itu hari itu baik sehingga akhirnya beneran baik, begitulah saudara. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Gitu loh. Ini fenomena psikologi saja sebetulnya. Lah ada enggak orang yang melanggar itu? Ada yang mungkin menantang misalkan. Enggak apa-apa. Tapi orang tuanya bilang, tapi tak hitung-hitung hari jelek loh ini. Oh enggak. Terus kurang ini. Tapi sedikit banyak di dalam hati anaknya yang mau melakukan ini itu merasa kayak ada sedikit keyakinan bahwa wah hari buruk nih. Akhirnya apa? Yang terjadi buruk. Terus orang tua bilang, bener kan tak kandani ngeyel. Jadi fenomena psikologi saja sebetulnya, bener tak saudara? Kalau saudara menyimak dari penjelasan saya ini. Jadi kadang-kala manusia tuh pengennya ada sebuah cara yang sedikit rumit untuk memantapkan hati. Oh, berarti harus gini gitu loh saudara. Ya, seperti siapa namanya panglima tentara itu yang disebutkan oleh Naaman ya, yang disebutkan oleh Nabi Elisa. Itu kan gitu. Aku sangka akan menggerak-gerakkan tangannya. Dia ternyata cuma suruh nyemplung aja gitu. Mau nyemplung tok? Kok ngono tok? Orang bilang kok jeketek, dipikirnya wah bakal gini-gini, tiba ngono tok, nggak mantep dia, wah wes gak, malah marah sudah, lu piye toh? Terus ajudannya bilang, Pak, kalau bapak, kalau Nabi itu bilang begini begitu, yang sulit kan bapak akan lakukan toh? Nah ini gampang banget, kok nggak dilakukan? Dipikir ya bener juga ya, terus akhirnya dilakukanlah. Nah ini loh fenomena psikologi sebetulnya, saudara, ya kan? Kita pingin kan mantep kan begitu, saudara. Ya kan? Nah ini loh saudara. Jadi tergantung itu. Jadi tradisi-tradisi yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, apalagi apa saja ya yang saudara tahu, saya tidak begitu ini. Jadi yang tidak sesuai dengan firman nggak usah dipikirin gitu loh. Ya. Tetapi kalau tidak melanggar firman dan tidak menggeser firman Tuhan, silahkan saja, saudara. Oke? Nah seperti itu. Itu salah satu bentuk iman aspal, itu seperti itu salah satunya. Kalau dalam konteks ayat ini adalah tentang menggeser firman Tuhan demi apa? Tradisi manusia. Tetapi saya perhatikan, saya renung-renungkan, ada lagi yang termasuknya iman yang aspal, saudara. Yang umat ini menghormati dia dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh. Artinya apa? Mereka sepertinya beribadah, tetapi sebetulnya tidak. Yaitu yang pertama legalistik. Bagaimana iman yang termasuk iman aspal ini? Yang pertama legalistik, saudara. Legalistik itu apa? Hanya mementingkan kulit luar saja, tanpa mementingkan esensi. Kulit luar itu boleh, baik dan penting. Karena ibarat kita tubuh begini, kan kita perlu ada kulit luar ini, saudara ya. Tetapi kan kita tidak mengesampingkan esensi dari diri kita, ya kan? Ada kulit, ada intinya. Saudara kok makan buah juga, kulitnya penting enggak? Hah? Penting enggak? Penting untuk buahnya itu loh. Contoh saja apel, meskipun ya sekarang ada dicampurin dicelupkan di lilin katanya. Jadi, tapi kan kulit itu penting untuk melindungi itu buahnya gitu loh. Ya, masalah tidak mau dimakan ya silahkan dibuang saja gitu kan. Itu tetapi kalau di dalam konteks ini bahwa kulit tetap penting, tetapi jangan lupakan esensinya, saudara. Contohnya orang ya rajin ke gereja penting enggak? Penting. Tapi jangan cuma rajin ke gereja saja gitu loh. Kok gereja wah rajin, tapi di gereja nggak ikut ibadah. Ke gereja ngapain? HP-an. Ke gereja ngapain? Ngobrol. Nah ini kan hanya mementingkan kulit luar. Neng gereja, wah rohani sekali ya kan. Neng pelayanan gereja, wah kata iki, ya kan. Kulit luar, tapi apakah dalam kita melayani, dalam kita ke gereja, sungguh-sungguh tidak? Gitu loh saudara. Ya kan? Nah ini kita lihat, cek diri kita. Apakah kita selama ini ke gerejanya itu sungguh-sungguh? Apakah memang hanya absen lah timbangan yang kok ditakoni Bapak Gembala,
sungkan saya atau begitu saudara, setor muka saja saudara. Untung ini tidak ada absen ya. Ya Pak Cito hadir, terus Pak Peter hadir, kan nggak gitu. Kan ini memang hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Tapi jangan sampai kita sayangnya ketoke rajin. Tapi hati tidak di sini. Tubuh di sini, jiwa tidak di sini. Pikiran, aduh, mau kayak kumbahan mendung iki. Bar tak kumbah, habis tak cuci, tak jemur, aduh nyuci lagi nih, aduh Tuhan tolong jangan hujan. Bingung. Terus akhirnya bingung. Tadi kompor sudah tak matiin belum ya? Ya, ini akhirnya ibadah nggak kusuk saudara, ya kan? Jadi kulit luar saja. Tapi juga bukan berarti, oh nek ngono yang penting hati beribadah, aku streaming aja, nggak harus ke gereja toh. Tidak begitu juga, ya kan? Saya katakan tadi, ke gereja penting nggak? Penting. Kalau bisa ke gereja. Lain ceritanya kalau memang saudara sakit, memang sudah sepuh, sudah sulit sekali untuk berkunjung ke gereja, ya itu pengecualian. Tapi kalau kita bisa datang, why not gitu loh? Kenapa nggak datang gitu loh? Oke? Nah lalu kalau aku ibadah kok tenanan no. Dalam ibadah nyanyinya itu nyanyi sungguh-sungguh apa enggak? Ngomong kepelok atau mangap-mangap ikan koki. Ataukah ketika kita berdoanya sungguh-sungguh apa enggak, atau hanya untuk memenuhi yaitu tadi setor muka sama Tuhan. Tuhan hari ini aku sudah berdoa loh ya. Apakah hanya untuk membuat hati supaya lega? Nek enggak doa ki rasanya ono sing kurang. Itu baik juga sebetulnya, itu sinyal dari tubuh, dari diri kita supaya harus doa. Tetapi dalam kita melakukan doa, dalam kita melayani itu sungguh-sungguh gitu loh. Oke? Dan ke gereja terus pelayanan dengan sungguh-sungguh. Apakah hanya sekedar tugas gitu loh saudara? Oh jadwal aku ini ya wes tak latihan, pokoknya latihan dan tugas. No, bukan hanya seperti itu saudara. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya roh Tuhan betul-betul hadir di tengah kita, bekerja, melawat gitu loh maksudnya. Ya, kalau Tuhan hadir katanya omnipresent, selalu hadir, maha hadir. Di sini ada nggak? Ada. Tapi maksud saya roh Tuhan bergerak, bekerja di tengah kita, melawat kita, gitu loh saudara. Sehingga ketika kita datang ibadah nggak cuma ibadah tok, tapi kita pulang dengan membawa kesegaran yang baru. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang menginginkan hal ini? Pengen? Oh, nggak usah malu-malu saudara. Kalau kita pengen, saya rindukan setiap kali kita ibadah, saudara. Setiap kali kita ibadah, roh Tuhan melawat setiap kita. Roh Tuhan bergerak di antara kita ini loh saudara. Termasuk yang melalui streaming, baik di radio maupun baik dengerin radio maupun lihat via YouTube saudara. Ini yang saya rindukan. Saudara merindukan hal ini? Halo? Kok kurang banter, kurang antusias gitu? Malah kok piye carane? Loh, ayo mari kita bersama-sama. Terutama yang tugas, ini yang membawa atmosfer, saudara. Yang tugas, tolong ya, tolong latihan dengan sungguh-sungguh, lakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Termasuk di dalamnya ada latihan dan juga ada ketika datang, tolong cek sound supaya bisa enak gitu loh didengerin. Kemarin di grup pelayan sudah dihimbau oleh Bapak Gembala bahwa ayo cek sound. Mari tolong yang datang, yang sudah merelakan, yang sudah menyiapkan diri untuk bertugas melayani, tolong datangnya lebih awal, saudara. Datangnya lebih awal supaya bisa cek sound, begitu, supaya enak gitu. Wah, cuman gereja segini, loh justru itu kita nantinya akan lebih besar dari ini. Amin saudara. Maka kita harus siapkan, mumpung masih kecil gitu. Oke, halo. Itu yang tugas. Lah yang datang hanya tidak tugas, gimana? Tetap persiapkan diri juga, ya. Persiapkan kalau tidur jangan malam-malam, supaya nanti pas di gereja ini tidak ngantuk, dengerin khotbah ngantuk. Ya kan? Atau
sebelumnya datang ke gereja sudah hati suasana nggak enak dulu. Persiapkan. Untuk mempersiapkan hari, saudara, jangan pas pagi-pagi. Persiapkan hari itu adalah ketika malam hari kita mau tidur. Kalau kita mau tidur kita sudah baik, mood kita sudah enak, itu biasanya hari besoknya itu kita bisa menjalani dengan enak harinya, gitu loh saudara. Tapi kalau pagi sudah kemrungsung, sudah ini marah-marah dan lain-lain, itu sepanjang hari akan susah, saudara. Hawane emosi tok ae gitu loh. Lah kalau sudah siapa, nah untungnya kita ketika ibadah kan ada nyanyi puji Tuhan dulu, sehingga bisa menata hati juga seperti itu. Harus ditata dengan baik, sehingga ketika kita betul memuji Tuhan dari dasar hati kita, Tuhan disenangkan, maka Tuhan akan berbuat sesuatu buat kita. Amin. Itu tidak hanya teori, beneran sudah nggak percaya, buktikan. Mari kita sama-sama buktikan. Setiap kali ibadah, mau ibadah apapun, baik ibadah pagi sore, ibadah di Nali Rojo, maupun ibadah Erev Sabat, maupun ibadah Kamuda dan sekolah minggu, itu kalau kita siapkan betul-betul, siapkan lahir dan batin, saudara, saya yakin ibadah kita bukan ibadah biasa-biasa saja. Dan setiap kali ibadah itu adalah ibadah yang dinanti-nantikan. Halo? Saudara mau kan? Mari bersama-sama saudara, ingat-ingat, kita betul-betul siapkan betul-betul hari kita, supaya dalam kita memuji Tuhan, sungguh-sungguh kita memuji Dia. Saya yakin ketika Tuhan disenangkan, Tuhan berbuat sesuatu. Karena Dia Tuhan yang murah hati. Sama seperti kita kalau disenangkan oleh seseorang kan kita pengennya kan memberi, betul enggak? Kan begitu, melakukan sesuatu, saudara. Jadi mari kita bersama-sama, mari kita yuk lakukan bersama-sama ini. Jangan hanya rutinitas kulit luar saja. Oh ya, karena saya tugas, gak tugas ora penak ya, atau mosok gak teko, tugas kok gak datang kan sungkan. No, bukan itu. Mari lakukan dengan segenap hati. Bukan untuk Bapak Gembala, bukan untuk saya, bukan untuk pengurus gereja, bukan untuk saudara-saudara yang lain, tetapi untuk Tuhan. Amin. Lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Semuanya. Termasuk ketika kita bekerja pun demikian, saudara. Oke? Apalagi ketika kita di sini melayani sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, yang termasuk iman aspal, yaitu motivasinya yang keliru, saudara. Motivasinya keliru, ya. Memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan bibirnya, dengan perbuatannya, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Motivasinya beda. Rajin ke gereja supaya motivasinya dilihat orang, ben ketok rajin gitu. Jangan. Lalu apalagi dalam memuji melayani Tuhan itu supaya kita tuh hatinya khusus untuk Tuhan gitu, bukan untuk pamer. Bukan, loh ini loh aku bisa, loh ini loh suaraku apik, loh ini loh aku begini, loh ini loh. No, bukan itulah. Kesampingkan semua ego kita. Ketika kita melayani, ketika kita memuji Tuhan, kesampingkan ego kita, kesampingkan diri kita. Biarlah Tuhan semakin bertambah, kita semakin berkurang. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, gitu loh. Nah, ada lagi nih. Apakah kita dalam mengiring Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan, aktif, berdoa dan seterusnya. Apakah kita dalam mengikut Tuhan ini motivasinya mencari Tuhannya, menyenangkan Tuhan, pribadi Tuhan itu, ataukah ada motivasi lain? Contohnya, takut masuk neraka. Rajin ke gereja, ada tuh orang, apalagi kalau sudah dulu ya, khotbahnya tentang akhir zaman. Dulu tuh saya gitu, saudara. Khotbah akhir zaman, kok ngeri sekali ya. Aku enggak mau ini ya, ketinggalan. Terus akhirnya rajin ke gereja, sungguh-sungguh itu karena motivasinya apa? Takut masuk neraka. Boleh enggak? Hah? Boleh-boleh saja, tapi kurang gitu loh, saudara. Kurang, itu kualitasnya kurang karena motivasinya karena takut masuk neraka, saudara. Seharusnya kita lebih dari itu, kita mengiring Tuhan bukan karena takut masuk neraka, tapi karena kita benar-benar mencintai Tuhannya. Bukan juga karena kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh ibadah pelayanan karena kita ingin berkatnya, ingin diberkati, ingin kesembuhan. No, saudara.
Atau ingin supaya dilihat orang, supaya dilihat jadi anak orang baik, orang soleh dan solehah, saudara. Bukan itu, bukan supaya dilihat orang. Kalau kita motivasinya, oh masa orang Kristen ora ning gereja, masa orang Kristen tidak ke gereja ya sungkan. Itu berarti motivasi kita ke gereja karena supaya dinilai orang. Cek diri kita, saudara. Kalau dalam psikologi ini ada namanya teori perkembangan moral dari Kohlberg, saudara. Orang melakukan perbuatan yang baik itu ada tingkatan-tingkatannya. Menurut Kohlberg ini yang paling dasar adalah karena takut akan hukuman, saudara. Takut dihukum jadi taat aja lah melakukan. Terus yang kedua karena pengen dapat reward, pengen dapat pahala. Nah kita orang Kristen kalau ke gereja karena rajin ke gereja karena pengen masuk surga, pengen dapat berkat, pengen dapat kesembuhan, itu sama saja masih di tingkat dasar, saudara. Terus menaik lagi sudah tidak mikirin itu, tetapi ingin dilihat sebagai good boy or good girl, atau good man or good woman, gitu lah, saudara. Jadi anak baik, orang yang baik, orang soleh, solehah, gitu, saudara. Nah, meningkat lagi menjadi orang ya karena ini kewajiban, gitu loh. Wah, karena kewajiban lah ya. Jadi akhirnya apa? Tanpa ada satu dari hati, karena kewajiban sudahlah, suka nggak suka lakukan, gitu loh. Tapi yang paling sebetulnya ada lagi karena ada penalaran moral di dalam dirinya sendiri, karena memang dia berpikir bahwa ini baik, gitu. Dan saya katakan ada yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi adalah karena kita dimotivasi karena kasih. Ini yang penalaran moral yang paling tinggi. Dan bagaimana ketika kita mengiring Tuhan, itu karena kita dilandasi, karena kita kasih, karena kita mengasihi Tuhan. Menurut saya itu yang paling tinggi kualitasnya. Biar iman kita betul-betul menjadi iman yang asli, berkualitas tinggi. Amin, saudara. Dasari setiap kali kita melakukan sesuatu, itu dasari dengan kasih kepada Tuhan. Maka ketika kita melayani, ketika kita beribadah, ketika berdoa, memuji Tuhan, didasari rasa kasih. Beda rasanya, saudara. Beda, kualitasnya itu lain. Betul? Ya, pasti. Maka mari bersama-sama set hati kita, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Bapa Yahweh, mengasihi pribadi Tuhan, bukan karena ngincer berkatnya, bukan karena takut nerakanya, saudara. Ya, karena kita betul-betul mengasihi Dia. Amin. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana iman aspal ini? Iman aspal ini iman yang di dalam hidupnya tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang dan mungkin sampai selamanya. Begitu-begitu saja. Dulu nggak bisa berdoa, sekarang lupa caranya berdoa. Berdoa, nggak ada peningkatan, saudara. Dulu suka marah, sekarang misuhan, wah tambah parah, saudara. Ada peningkatan itu, peningkatan jeleknya. Jangan sampai, dulu ngapusinan, utang nggak bayar, sekarang tetap utang nggak bayar. Hah? Jangan sampai seperti itu, saudara, ya. Ya. Seharusnya iman, ketika kita beriman kepada Tuhan, ngakunya umat Bapa Yahweh, Tuhan sudah mengenal Tuhan yang benar. Baiklah kehidupan kita, iman kita mempunyai iman yang benar. Ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mungkin tidak langsung drastis. Kalau bisa drastis ya puji Tuhan. Yes, bagus sekali. Tetapi boleh kita secara gradually sedikit demi sedikit kita ada sebuah perubahan, gitu loh, saudara. Ya, yang dulunya ngamuan jadi lebih sabar sekarang. Dulunya lason hara, omongannya lidah jahat, memfitnah, terus apalagi mematikan karakter orang, diubah, saudara. Diubah semuanya. Jadi adanya sebuah perubahan. Kita cek apakah diri kita ada sebuah perubahan atau tidak. Dari dulu dan sekarang. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan, saudara. Atau bandingkan orang lain dengan orang lain. No, bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri di masa lampau.
Apakah kita saat ini ada perubahan tidak dengan masa lampau? Paling gampang coba cek diri kita hari ini. Apakah kita ada perubahan kalau kita lihat tahun lalu? Mari kita introspeksi diri sendiri, termasuk yang ngomong ini. Apakah ada perubahan? Jangan sampai diem baik, pokoknya rajin ke gereja begitu aja, terus tapi berdoa ora iso, buka Alkitab apalagi. Nanti di kitab, mari kita buka kitab Mazmur, kita terkenal sih ayat ini dibuka dari awal sampai akhir gak ketemu, padahal masuk Alkitab kan ya kebangetan sih, gitu loh. Dulu nggak pernah baca Alkitab, sekarang juga tetap nggak pernah baca Alkitab. Dulu nggak pernah berdoa, sekarang pun juga sama nggak pernah berdoa. Itu nggak ada perubahan. Artinya iman kita aspal, saudara. Asli tapi palsu. Sepertinya asli, sepertinya bagus, tetapi kosong dalamnya. Kita nggak mau seperti ini. Terutama GPF Surah Kebenaran Ambarawa. Jangan sampai ada yang seperti ini, saudara. Oke, jadi mari usahakan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada perubahan, pertanyaan saya, lah selama ini ngapain saja sebagai pengikut Yesus Mesias? Kalau tidak ada perubahan karakter, tidak ada perubahan di dalam hati, terus selama ini ngapain? Gitu loh. Mohon maaf ini kalau ada yang tersinggung ya, agak keras. Ya, ngapain? Dulu mutungan masih mutungan, sedikit-sedikit mutung. Dulu gampang tersinggung, sekarang juga gampang tersinggung. Sombongnya minta ampun ya kan. Gampang tersinggung itu termasuk sombong loh saudara. Ya kenapa? Nggak boleh disenggol. Sombong pol saudara. Ya betul nggak? Masuk nggak logika saya? Iya. Nggak boleh disenggol. Senggol bacok. Sombongnya minta ampun saudara. Manusia belum pernah ke surga, saya sombongnya minta ampun. Setan yang dari surga dilempar dari surga, ya kan? Itu malah membuat, memang bisa bikin sombong, ya kan, saudara? Jadi, ayo, saudara, mari kita usahakan diri kita ada sebuah perubahan. Jangan kekanak-kanakan secara rohani. Masa dari dulu rewel, sekarang masih tetap rewel? Ya, biarlah seperti lagunya Los gak rewel. Aku wes gak rewel Gusti. Biarlah ini betul-betul gak rewel gitu loh saudara. Kalau rewel itu ciri khas anak kecil. Anak saya masih 1 tahun itu dikasih rewel, ditinggal bentar, gitu. Kita ya jangan sampai lah sedikit-sedikit, kesenggol-sedikit, Sudah nggak zaman lagi, oke saudara? Nggak zaman lagi gampang mutong, itu sudah zaman batu. Kita sudah zaman AI kok. Oke. Ada lagi yang masih terikat dengan dosa. Dari dulu terikat dosa pornografi, perjinahan, percabulan, hawa nafsu. Sekarang masih itu saudara harus dilepaskan. Masih terikat dengan apa? Dilepaskan. Lebih caranya, boleh minta didoakan dan diusahakan dengan sendirinya. Ada kemauan kuat untuk lepas dari itu. Dosa apa yang saudara masih terikat? Lepaskan. Termasuk yang utang gak bayar itu dosa saudara, utang gak bayar. Lu gak ditagih kok. Lu kita kalau ingat namanya pinjam baliknya saudara. Oke? Nggak cuma duit lo ya. Barang juga lo ya. Dulu aku dipinjemi contohnya katakanlah bolpen lah, kecil itu sepele loh saudara, sepele loh, bolpen. Aku dipinjemi bolpen, tapi orangnya wis lali ya, nggak minta itu, berarti ini hak milik saya. Ya nggak begitu saudara, ini nggak boleh loh, itu dosa loh saudara. Itu kan artinya mencuri kan, betul nggak? Meskipun orang lain yang meminjami itu tidak kelingan, tapi kalau kita kelingan, iki bukan punya saya, ya kembalikan. Awang kita sebagai umat Tuhan, ya kan? Kata nenek ngomong tentang nama Bapak, pinter minta ampun. Kita kan pinjam dari umat Muslim, kembalikanlah. Ya nek masalah itu, tapi masalah yang sepele apakah kita juga mengembalikan? Nek kelingan,
Nah, ya kelingan lain ya ceritanya ya, tapi jangan melupakan juga gitu kan. Penali, ya jangan. Baik uang maupun barang. Kalau kita ngomongnya pinjem, kembalikan kalau sudah nggak pakai sudah. Oke? Dan kalau bisa kita punya dewi lah ya, jangan terus pinjem terus, jangan terus menjaga mengandalkan orang lain. Oke, lanjut. Itu beberapa hal yang termasuk di dalamnya iman aspal, saudara. Sekarang bagaimana supaya iman kita tidak menjadi aspal, tapi iman kita betul-betul asli loh. Yang pertama, menjadi umat Bapa Yahweh dengan hati, bukan karena keturunan, bukan karena keluarga, bukan karena teman, saudara. Dari hati, saudara. Termasuk saya pun sejak dari dalam kandungan sudah Kristen, tetapi saya harus mengusahakan pengenalan akan Tuhan dari hati. Harus betul-betul mencari pribadi Tuhannya, bukan berkat atau mujizat atau yang lain. Cari Tuhannya. Maka dari itu seringkali saya katakan, mari kita mencari pribadi Tuhannya, biar kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga iman kita bukan iman ikut-ikutan, bukan iman keturunan. Kalau iman keturunan ya karena ya keluarga Kristen, masa saya nggak Kristen kan nggak orang penak kan, saudara. Kan diomeli sama orang tua pasti kan gitu. Wah, bukan begitu ya. Terutama ini anak-anak muda juga ya, yang dari kecil sudah Kristen. Jangan hanya Kristen-Kristenan. Kita nggak ngomongin masalah agama loh ya, tapi kita ngomongin bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang aktif, saudara. Dan dekat dengan kita, maka kita jalin hubungan dengan Tuhan. Saya tidak mendapati dalam pemahaman saya, di dalam keyakinan yang lain, Tuhannya seperti Tuhan kita, yang begitu dekat dan aktif, saudara. Pribadinya itu aktif, berbicara. Maka kita ajak bicara dengan Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11, 1 Tawarikh 16 ayat 11 katakan, carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya terus menerus. Cari wajah Tuhan selalu, saudara. Kejar kepengenalan akan Tuhan ini. Artinya mencari wajahnya itu bukan golek ning dia, ketelisut ning dia, kesingsal, enggak. Fotonya kayak gimana? Bukan masalah fisik, tetapi pribadi Tuhan, pengenalan akan Tuhan ini loh, saudara. Inilah yang terus kita kejar. Tadi kita nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Biarlah itu betul-betul menjadi kerinduan hati kita. Ini adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud yang menunjukkan bagaimana kalau kita baca kisahnya Daud. Ini hatinya Daud itu selalu berusaha mengenal perkenanan Tuhan lebih lagi. Dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Bila motivasi hati ini terimpartasi di dalam hati kita juga. Amin. Kejar pengenalan akan Tuhan, perkenanan Tuhan. Ini jalin hubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi. Terus Tuhan itu kepada Tuhan, oke? Dan inilah yang Tuhan senangi, saudara. Di dalam Yeremia 9 ayat 24, Yeremia 9 ayat 24, Yeremia 9 ayat 24 katakan, namun Dia yang bermegah, biar Dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa Dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini, firman Bapa Yahweh. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengejar perkenanan Tuhan, Tuhan senang, saudara. Tuhan berkenan akan hal-hal ini. Mari kita kejar perkenanan Tuhan ini. Bagaimana? Ya kita jalin hubungan dengan Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan, sehingga kita bisa memperkenankan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tidak hanya mengenal namanya saja, tetapi mengenal pribadi Tuhan yang penuh kasih, yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Biar kita mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Ini yang Tuhan sukai. Ini adalah iman yang asli, iman yang betul-betul asli, berkualitas tinggi, saudara.
Amin. Jangan kasih yang kawi. Ingat, kita adalah roti spesial. Pertahankan kualitas kita, jangan turunkan kualitas iman kita dan kualitas diri kita. Lalu yang kedua, bagaimana supaya iman kita tidak aspal? Yaitu bacalah kitab suci, baca Alkitab, saudara. Pelajari iman kita sehingga kita benar-benar ngerti secara akal budi juga, secara pikiran kita paham, sehingga ketika ada yang nanya kita bisa jawab. Bukan iman buta, pokoknya piye. Kita harus ngerti dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika ditanya kita bisa jawab, kita bisa melakukan pertanggungjawaban dengan baik, sehingga orang yang nanya itu bila perlu bertobat sisan, saudara. Beberapa waktu lalu, dan ini baru mulai lanjut lagi, saya ada ditanyain, saudara, oleh orang seberang, saudara. Seberang mana ya, pokoknya seberang yang bukan keyakinan yang sama dengan kita, ya kan, yang mana pokoknya. Nah itu ada nanya tentang iman Kristen, saya jawab, saudara. Ada yang nanya, lo Tuhan kok mati, yang saya tanyakan di MK itu ya, saudara. Ini supaya membekali kita supaya bisa menjawab dengan baik. Tuhan, menurut pemahaman mereka, Tuhannya itu tidak akan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya menjadi manusia, karena dia maha kuasa. Oh, luar biasa kok, masa mau merendahkan diri jadi manusia? Oh, pikiran mereka seperti itu, karena Tuhan mereka mungkin begitu, mungkin. Saya bilang, justru Tuhan kami yang penuh kasih itu, dia rela menghinakan dirinya menjadi manusia supaya manusia bisa diselamatkan. Ini Tuhan kita yang luar biasa, bener gak? Ini yang harus kita ini kan tonjolkan, begitu loh. Kita berikan ini, jangan terus iya ya, Tuhan maha kuasa masa mau jadi manusia ya, menghilangkan dirinya, bingung, waduh repot, saudara. Justru langsung saya gongi, justru Tuhan kami yang kami sembah penuh kasih. Dia nggak cuma nyuruh tok supaya manusia bisa masuk surga, nyuruh ini, tapi tidak membimbing. Tuhan kami turun membimbing manusia supaya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Tuhan kita luar biasa, nggak mau nyuruh tak, saudara, bener gak? Dia membimbing, nggak nuntut, tapi dia nuntun, saudara. Ini yang luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti ini mari kita pelajari. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang sulit, silakan tanyakan, tidak apa-apa. Mari kita pelajari bersama, sehingga kita ngerti. Oh, begini toh iman kita ini seperti apa. Iman kita yang berkualitas, saudara. Apalagi khususnya tentang nama Bapa. Jangan sampai nih ya, jangan sampai jemaat GPF Surah Kebenaran Ambarawa bingung tentang nama Bapa. Ditanyai, bingung, aduh, itu bikin malu, saudara, bikin malu, ya. Jangan sampai juga terus akhirnya kalau keluar kota ke ini milihnya gereja bukan penyembah Bapa Yahweh. Jangan sampai terjadi di antara kita, saudara. Oke? Terus podo mereteli ke gerejanya, ke gereja yang belum pakai nama Bapa. Aduh, repot. Biarlah kita, iman kita tetap kuat di dalam Bapa Yahweh, amin. Dan tidak mudah tersinggung, ya. Tidak mudah tersinggung. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Sudah, itu zaman batu. Oke. Matius 22 ayat 37, Matius 22 ayat 37 katakan, dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Maka kita harus ngerti yang kita imani. Justru di dalam kekristenan ini pertanyakanlah, bukan dilarang bertanya. Iman kita nggak seperti itu, saudara. Iman kita kalau ada tanyakan, open. Kenapa? Kebenaran kok. Mau ditanyakan bagaimanapun silakan saja. Tapi kalau misalkan itu kebohongan, ada kebohongan, ojo takon, jangan tanya. Supaya apa? Supaya nggak kebongkar, kan begitu. Tapi iman kita, Alkitab kita, kitab suci yang kita imani, yang kita yakini, iman di dalam Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach Kudus, itu adalah kebenaran. Tidak ada dusta di dalamnya. Tidak ada dusta di antara kita, saudara. Amin. Maka pertanyakanlah, kalau bingung tanyakan.
Baik-baik saja. Saudara kalau tidak bohong kan, mau ditanyain apa-apa kan enak-enak saja kan? Kecuali nek ngapusi. Cok takon ya, supaya nggak kebongkar. Oke, selanjutnya yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ini iman yang asli ya. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang, dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu, dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Iman yang asli itu kokoh, saudara. Kalau iman kita masih goyah, angin pengajaran bung, bener porak ya, Bapak ya, bener enggak ya? Itu berarti iman kita belum asli, saudara, ya, belum mantep gitu loh. Mari bersama-sama, saya ajak kita semuanya pelajari firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa ngalami sendiri firman Tuhan, ngalami sendiri pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, mengalami sendiri kuasa Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Kita tidak hanya beriman-iman tok, hanya dihafal. No, buat apa menghafal seluruh Alkitab, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Alkitab. Buat for, supaya hebat. Wow, hebat, hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita enggak ini, tapi yang justru kita biarlah inti dari Alkitab, kitab suci yang kita yakin itu kita resapi di dalam hati, tidak dihafal saja. Kita sudah step ahead, saudara, selangkah lebih maju, saudara, bahkan berlangkah-langkah lebih maju. Ya, jangan berhenti sampai hafal ayat. Boleh baik, hafal ayat itu baik, saudara, baik, bagus. Tapi jangan cuma dihafal, dilakukan dan dirasapi, saudara. Amin. Iman yang asli itu kokoh. Cek diri kita supaya kokoh. Bagaimana? Pelajari firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau melakukan, mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, maka dia seperti membangun rumah di atas batu karang. Kokoh, saudara, gitu loh. Lakukan. Oleh karena itu lakukan. Setiap kali ada kebenaran firman Tuhan, lakukan. Belajar, dilakukan terus, saudara. Ingat seperti saya bilang, kita ini ke gereja kayak masuk ke padepokan, diajari jurus-jurus baru, saudara. Lakukan, saudara. Lakukan terus dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana supaya iman kita betul-betul asli? Nah, kita sekarang juga minta supaya diberikan hati yang tulus, diberikan hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Minta kepada Tuhan ini, saudara. Dan kita tetap usahakan juga, ya kan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan seperti itu. Di dalam Yeremia 32 ayat 40, Yeremia 32 ayat 40 dikatakan, aku akan mengikat suatu perjanjian yang kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan meninggalkan mereka dengan melakukan kebaikan kepada mereka. Namun di dalam hati mereka aku akan menaruh rasa takut kepadaku, supaya mereka tidak menjauh dariku. Supaya hatinya tidak menjauh, maka Tuhan memberikan rasa takut. Takut ini bukan takut kayak kita dikejar anjing misalkan, bukan takut itu. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti takut yang lain itu adalah hormat, rasa segan. Itu arti yang lain takut, saudara. Jadi biar kita ada rasa hormat, rasa segan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak menjauh dari Tuhan. Mintalah rasa itu, saudara. Amin. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26 katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging, saudara. Tuhan sangat concern dengan yang namanya hati, karena hati ini adalah manusia itu sendiri, esensi dari manusia itu sendiri. Sahabat, yang lalu saya sampaikan juga tentang hal ini. Mengapa hati itu penting?
Karena hati ini mencerminkan manusia itu sendiri. Boleh dibilang ya manusia itu sendiri esensinya ya ini hatinya. Maka mintalah hati yang baru dari Tuhan, saudara. Yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, saudara. Sehingga iman kita betul-betul iman yang asli, bukan iman aspal yang memuji Tuhan dengan mulutnya tetapi hatinya menjauh. Tapi biarlah kita memuji dengan mulut, dengan perbuatan kita, dan hati kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ini iman yang asli, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan biarlah kita menjadi umat-umat Bapa Yahweh yang terus juga rindu diubahkan dari hari ke sehari. Tinggalkan kekanak-kanakan yang rewel-rewel itu, sudah tinggalkan. Oke? Dan biarlah ada perubahan di dalam karakter hati kita, iman kita, saudara. Mari kita cek sama-sama. Kita cek diri kita. Apakah kita selama ini iman kita aspal atau tidak? Kita refleksi diri kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Biarlah lagu ini betul-betul menjadi doa kita, supaya Tuhan betul-betul menyelidiki hati kita. Haleluya. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Jadikan lagu ini sebagai doa kita, saudara. Selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ya Tuhan, selidiki hati kami ya Bapa. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, ya Tuhan, menikmati kehadiranmu. Ujilah aku, ya Tuhan, uji kami Tuhan. Lihatlah hati kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami tidak benar-benar di hadapan-Mu. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta kepadamu. Aku cinta padamu. Ya Tuhan, selidiki setiap kami Tuhan. Berikan hati yang baru. Aku rindu hadiratmu. Biarlah kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran. Mari kita serukan haleluya. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Biar musik saja muji nama Tuhan. Biar musik saja muji nama Tuhan. Saudara, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Minta kepada Tuhan hati yang baru. Tuhan, berikan hati yang baru buat setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Dan juga setiap kami yang mendengarkan dari tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan mengubahkan setiap hati kami. Hati yang tadinya keras, biarlah Tuhan lembutkan. Yang tadinya kami susah melepaskan diri dari ikatan dosa, biar saat ini Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus Mesias. Segala ikatan kuasa gelap, ikatan dosa yang ada, yang ingin
yang ingin dilepaskan. Aku berdoa untuk setiap umat-umatmu ini, biar saat ini dilepaskan di dalam nama Yesus Masiah. Tuhan, Kau berikan hati yang baru buat setiap umat-umatmu ini ya Bapa. Biar kami mempunyai iman yang betul-betul mengasihi-Mu Tuhan. Semuanya berdoa kepada Tuhan, minta hati yang baru menguasai hati kita. Kata kasih kirana masih. Tuhan, ubahkan hati kami. Hirapakaya lamasi. Haleluya. Hirakaya lamasi. Ya Tuhan, jamah setiap kami, jamah. Saudara yang ingin mempunyai hati yang baru, diberikan hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan lebih lagi. Kau boleh angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Kira kasih kaya lama sikara. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami rindukan Kau berikan hati yang baru, hati yang baru, hati yang takut akan Engkau lebih lagi Tuhan, lebih dari sebelumnya. Kami inginkan hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni kalau selama ini kami seringkali mendukakan hati-Mu. Biar mulai sekarang Kau terus bimbing kami, buat kami terus dari hari lepas hari terus menyenangkan hati-Mu, semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Kini kita kasih kalian awas. Sama setiap kami Tuhan. Berikan, terima. Haleluya. Terima hati yang baru saudara, dengan dalam nama Yesus Masiah. Dan Tuhan bukan Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku dia duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan Kaulah ya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Yes, bekerjalah Roh Kudus, lawan setiap kami. Kita percaya lawan sekaya, sembah dengan hatimu saudara. Yes, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, sembah Dia, sembah dengan hati kita, kita senangkan hatinya. Sembah Dia, jangan ada yang berdiam diri. Sembah Dia, sembah Raja kita, sembah Tuhan kita. Haleluya, kita senangkan hatinya. Yes, biar Roh Kudus bekerja, menjamah saat ini juga. Yang ada ikatan-ikatan kuasa gelap saat ini dilepaskan dalam nama Yesus Masiah. Rata kasih korabase neberabaso inamaya labase. Ya Roh Kudus, jamah ya lama kasih ke labase. Haleluya. Ya terus senangkan hatinya. Haleluya. Ratakan nama sikiria riralase. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ucapkan kata-kata pengakuan bagi Tuhan kita saudara. Terus Rohnya bergerak saat ini.
Keraskan hatimu. Yes. Terus ya sembah dia. Sembah. Nekeraka Joko DPT Sikire Bayana. Ila Bayala Masaya Lamase. Eba Karata Kasikoya Lamase. Ajaib Tuhan, ajaib. Haleluya, terus bergerak. Terus lawan setiap kami. Jangan ada yang berdiam diri saudara. Sembah, ekspresikan dirimu, ekspresikan rohmu. Rebe kiri maka sidaya lamase rebesi. Ora batase. Nikaka karataka sakara maka sekaya lama. Nemera malamasi. Ia kakak karabasi rabaya 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 rakyat sikiraya lamase. Lawat kami Tuhan, lawat umat-umatmu ya Bapa. Lakanata kalapa kalapa sikilapa silabaya labasi. Sungguh luar biasa Tuhan. Terus bergerak. Oh, haleluya. Yes. Ya Tuhan, terus bergerak Tuhan. Melawat setiap kami. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Rasakan kasihnya dan ku agungkan Kau yang dengan lembut pujikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Saya rasakan Roh Kudus terus bergerak. Kita bebaskan Roh Kudus untuk terus bergerak. Dan ku agungkan nekereke sikiri karata sakaya rawasikan. Terus dengan lembut ku nyanyi haleluya. Lawat kami Tuhan. Terus lawat, bebaskan rohmu saudara. Biarkan Roh Kudus menjamahmu saat ini. Nakara sikala. Ya, saat ini Roh Kudus bergerak. Nakeneke sikirama sikaya rama sikala. Ku nyanyi haleluya. Lawat kami Tuhan. Dalam nama Yesus terus berembus. Jangan tinggalkan satupun di antara kami Tuhan. Lawat setiap kami. Mikiri kesikaya. Bahkan yang ada di tempat kami masing-masing. Di rumah kami masing-masing. Lawat. Maka pasi kora pasi kaya pasi kiri besi. Ku nyanyi. Ya rata lele. Rasakan kasihnya. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus jamah kami. Perbarui hati kami. Lagi dilalawasi. Ya tanpa musik. Dengan suara kita saja. Ku yes. Aku rasakan kau berkena Tuhan. Teruskan. Jangan lewatkan. Jangan lewatkan momen ini saudara. Roh Kudus bergerak. Lama-lama sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ya Roh Kudus jamah kami terus lawat. Biarkan Dia bergerak, menjamah, bekerja di hatimu saudara. Menanamkan rasa takut akan Dia lebih lagi.
Yes. Terus tanamkan rasa takut ini kepada setiap kami, kepada setiap hati kami. Oh, haleluya. Yang duduk di Haleluya. dan ku Yes. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Rasakan Roh Kudus terus bergerak. Jangan lewatkan momen ini, saudara. Terima. Saat ini Tuhan sedang menanamkan roh takut akan Dia lebih lagi. Terima itu, saudara. Saat ini Roh Kudus sedang bergerak untuk menanamkan hati yang baru, yang takut akan Tuhan lebih dari sebelumnya. Tanamkan itu ya. Kikara kasih kara syukur tirala. Terima kasih kara masuk. Terus yes. Haleluya. Terima kasih kaya terus Jama. Yes. Tuhan saat ini terus sedang bekerja di dalam hati umat-umatnya. Aku muliakan dan ku agungkan. Rasakan hadiratnya. Kasih korang karasi karang. Terus Tuhan. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Yes, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk kelawatanmu Tuhan. Terima kasih untuk hati yang baru. Terima kasih Bapa. Hati yang takut akan Engkau lebih lagi. Terima kasih. Tertanam di dalam hati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, lawatanmu. Kami rindukan Engkau terus bergerak Tuhan. Setiap kali kami beribadah, setiap kali kami memuji Engkau, setiap kali kami mengadakan pertemuan ibadah, kami ingin Engkau terus bergerak. Setiap kali kami beribadah, Engkau selalu bergerak. Engkau selalu melawat setiap kami. Yes. Karena si kaya rata si karaya. Amin. Ini misi kaya si kaya rapa solo toko suka. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih untuk kesegaran roh yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hati yang baru yang Kau tanamkan bagi setiap kami. Biarlah itu boleh terus tertanam, kuat, bertumbuh, sehingga hati kami, hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes Lord, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Meteraikan firman yang sudah didengar, supaya betul-betul bekerja di dalam hati kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur buat kegerakan lawatan.
Terima kasih Bapak Yahweh. Hanya di dalam nama Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini di luar skenario saya, Saudara. Di luar skenario saya tidak tahu. Saya tidak ada rencana untuk setelah menyampaikan firman terus kita adakan penyembahan, enggak. Tapi ketika tadi selesai kita nyanyi, saya tidak tahu entah gimana, saya hatinya tak tersentuh, saya nangis rasanya luar biasa. Saya yakin ini Tuhan sedang bergerak, jadi saya biarkan. Amin saudara. Kita sekali-kali pulang agak telat sedikit, tidak apa-apa ya. Yang penting Roh Kudus bergerak di antara kita. Ini loh yang penting. Amin.